Selamat pagi, siang, sore, dan malam adik-adik semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola adalah perpaduan antara gerak vertikal dengan gerak horizontal. Perpaduan antara gerak vertikal naik atau turun dan gerak horizontal. Nah, bisa kita gambarkan. Gerak vertikal itu menggunakan sumbu Y, sedangkan gerak horizontal kita menggunakan sumbu X. Nah, X saja seperti ini. Horizontal dan vertikal. Ketika suatu benda kita lemparkan ke arah samping sumbu X, tetapi dengan sebuah sudut ke atas atau ada sebuah elevasinya, maka dia akan membentuk gerak parabola. Nah, ketika kita lempar, maka lama-kelamaan dia pertama naik ke atas, nanti ketika sampai di ketinggian tertentu dia akan turun ke bawah. Nah, di sini bisa kita uraikan. Pertama, di sini ini berarti namanya sudut elevasinya. Semakin kita mengarah ke atas, maka sudutnya semakin besar. Ketika kita mengarahnya semakin landai, maka itu sudutnya akan semakin kecil. Sudut itu kita misalkan adalah alfa. Nah, maka di sini gerak ini bisa kita uraikan menjadi gerak terhadap sumbu X, gerak horizontal, dan terhadap sumbu Y. Nah, ketika dia dilemparkan mula-mula, maka dia ada yang namanya V0. Nah, V0. Dia melemparnya itu kecepatan mula-mulanya berapa? Maka kita bisa mendapatkan dua. Yang pertama adalah Vx atau kecepatan terhadap X. Nah, di sini saja Vx atau kecepatan terhadap X, dan juga ada yang namanya Vy, kecepatan terhadap sumbu Y. Vx itu merupakan gerak lurus beraturan. GLB berarti di Vx itu di sini kecepatannya sama dari awal mula sampai dia berakhir menyentuh permukaan. Sedangkan Vy yang ini dia merupakan gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena ketika dia bergerak ke atas, maka lama-kelamaan benda tersebut akan melambat. Perlambatan tersebut terjadi karena adanya gaya gravitasi yang menyebabkan adanya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi arahnya kan ke bawah, maka dia akan menjadi perlambatan untuk gerakan untuk benda tersebut, gerak naik benda tersebut. Ketika dia berada di puncak, dia akan berhenti. Terus ketika dia ke bawah, maka dia akan bergerak dipercepat. Seperti itu. Kita coba dulu. Untuk Vx ini, maka bisa kita cari Vx atau kecepatan dia mendatar seperti ini adalah V0, kecepatan mula-mula, dikalikan cos dari alfa tersebut. Nah, cos dari alfa tersebut. Untuk kosinus, semakin angkanya besar, maka nilai kosinus akan turun, atau semakin sudutnya besar untuk dari 0 sampai 90 ini,
Ketika dia semakin sudutnya besar, semakin curam dia melemparnya, maka nilai cos alfanya akan turun sehingga Vx-nya menjadi kecil. Dan sebaliknya, ketika kita melemparnya landai, maka sudutnya kecil, maka nilai dari cos alfanya akan besar, maka Vx-nya akan besar. Untuk Vj, maka dia persamaannya adalah V0 sin alfa, namun dia dikurangi sama G atau percepatan gravitasi dikalikan T. Kenapa dikurangi? Karena percepatan gravitasi dia arahnya ke bawah, sedangkan untuk komponen Y atau gerak vertikal apabila ke bawah maka dia akan bernilai negatif. Hal yang menarik dari materi tentang gerak parabola adalah untuk materi ini banyak rumusnya. Misalnya ada, kalau di sini ketika dia bergerak ke atas maka dia akan mencapai ketinggian tertentu di sini, ketinggian puncak. Nah, ketinggian puncak ini, nah sampai sini dia ketinggiannya berapa, maka ada yang namanya H maksimum. Nah itu ada rumusnya, H maksimum. Ketika dia bergerak ini ditinjau dari sumbu X, maka dari sini ke sini ada yang namanya X maksimum. X maksimum atau S maksimum, jarak maksimum, X max atau X max atau S max. Setelah itu ada juga pertanyaan tentang pada saat waktu tertentu berapa ketinggiannya, atau pada saat waktu tertentu berapa jaraknya, jarak mendatarnya dari awal. Maka ada yang namanya Y pada saat waktu tertentu atau YT. Itu ada rumusnya. Ada lagi S, jaraknya dari sini. Maksudnya kalau yang ini kan jarak ke atas, terus jarak yang mendatar, maka ada yang namanya XT. Nah, rumusnya apabila kita uraikan seperti ini akan banyak, mungkin lebih dari yang ini. Saya bukan tipe-tipe yang bisa menghafalkan rumus. Mungkin adik-adik juga sama, ada beberapa yang tidak bisa menghafalkan rumus kebanyakan. Ketika ujian keluar berapa tinggi maksimum, waduh, nggak hafal rumusnya. Nah, menariknya untuk materi ini, apabila kita sudah hafal yang ini, rumus apa ini, Vx dan Vy, dari sini kita bisa akal-akalin untuk mencari rumus-rumus yang lain. Ya memang jadi lama karena lebih cepat kita memasukkan rumus. Tetapi kalau kita lupa, mau nggak mau kita bisa pakai ini. Kita hubungkan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang GLBB. Nah, nanti kita bisa kita kaitkan dengan bab tentang GLBB. Loh, padahal Vx GLB, yang ini GLBB. Sebenarnya GLB dan GLBB itu ada kaitannya. GLBB belum tentu dia GLB, tetapi GLB pasti dia GLBB. Ingat, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus berubah beraturan yang percepatannya 0. Nah, percepatannya 0 artinya kecepatannya total. Ada sebuah contoh soal seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, maaf tulisan saya tidak bagus. Saya bacakan ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jadi peluru itu kalau ditembak itu kecepatan
setiap detiknya itu menempuh jarak 60 meter, jauh ya. Dan sudut elevasi 30 derajat. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh peluru tersebut adalah, ini merupakan contoh dari gerak parabola. Ingat, gerak parabola itu berarti gerak terhadap Y dan terhadap X. Peluru ditembakkan, maka dia mempunyai elevasi 30. Elevasi adalah sudut yang dibentuk dari garis horizontal dengan arah dari tembakan peluru tersebut. Nah, kurang lebih segini. Nah, ini alfanya adalah 30 derajat. Dia tembak ke sini. Maka peluru tersebut lama kelamaan dia akan naik. Di titik tertentu dia akan turun. Nah, pertanyaannya adalah berapa ketinggian maksimum yang dicapai? Nah, di sini ini berapa ketinggiannya? Kita akan mencoba menyelesaikan ini dengan dua cara. Yang pertama adalah ketika kita udah sarapan, jadi ingat rumusnya, kita bisa menggunakan rumus H max atau ketinggian maksimum. Nanti yang kedua adalah skenario ketika kita lupa rumusnya. Ya, syaratnya juga kalau lupa itu tetap harus ada ingatnya, yaitu Vx dan Vy. Jadi ibunya rumus dari gerak parabola adalah Vx dan Vy. Dari situ kita bisa otak-atik ke yang lain. Nah, sekarang kita anggap kita masih hafal. Nah, H max pakai. Nah, ternyata saya lupa. Nah, maka saya mau melihat dari rumus saja. H max itu adalah V0 atau kecepatan mula-mula kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sebenarnya kalau sudah ada rumus ini tinggal memasukkan, lebih mudah. V0 itu adalah kecepatan mula-mula. Ada di sini kecepatan mula-mulanya adalah 60 meter per sekon. Alfa adalah sudut yang dibentuk. Ingat, dia sin kuadrat alfa, artinya alfanya disinkan dulu, baru dikuadratkan. Berbeda dengan sin alfa kuadrat, berarti alfanya dikuadratkan dulu, baru disinkan. Per 2G, G itu adalah percepatan gravitasi. Di sini nggak ada, tetapi enak kalau nggak ada. Dalam fisika itu kalau nggak ada, maka kita menggunakan angka 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi kalau ada angkanya, ya kita ikut angka tersebut, misalnya 9,8. Berarti mending nggak ada, jadi kita bisa pakai 10, ngitungnya lebih mudah. Kita coba V0 kuadrat. Ingat, kecepatan menggunakan satuan SI. Alhamdulillah sudah ya, meter per sekon. Oke, kita coba masukin. Dalam perhitungan fisika, seharusnya satuan kita masukkan di sini. Saya dulu waktu kuliah, satuan harus kita masukkan karena yang dikuadratin itu adalah bukan 60 saja, tetapi 60 meter per sekon. Tapi untuk belajar seperti ini, mula-mula kita nggak usah masukkan satuannya. Yang penting sudah dalam SI semua. 60 kuadrat dikalikan berapa itu ya? Sin 30, kita tulis dulu. Sin 30, nanti kita cari, habis itu kita kuadratkan. 2G ini ya, bukan 29, 2G, berarti 2 dikalikan G. 2 dikalikan 10. Kita coba. 60 kuadrat artinya 6 kali 6, 36. Nolnya ada 2. Dikalikan
sin 30 kuadrat. Sin 30 itu setengah kuadrat. Langsung aja, 1/4. 2 kali 10, 20. Wah, enak ini udah. Kita sederhanakan. 0 sama 0 habis 1/4 kali 36 itu 9. 9 kali 0 90. 90 bagi 2, ya udah kita tulis dulu. 90/2 yaitu 45. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 45 meter.